Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal USP Matematika Peminatan tahun 2021 Provinsi Kalbar bagian ketiga. Jadi hari ini kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita hari ini bahas nomor soal 17 sampai 24. Oke. Nah, untuk soal nomor 17 itu materi tentang jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nah, itu materi di kelas 11 Matematika Peminatan. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu ya, sin 50 dikurangi sin 10, dibagi cos 50 dikurangi cos 10. Nah, kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri, yaitu sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos A tambah B bagi 2, sin A kurang B bagi 2, dan cos A dikurangi cos B sama dengan negatif 2 sin A tambah B bagi 2, sin A kurang B bagi 2. Nah, berarti ini sama ya, 50, 10, 50, 10. Jadi A-nya itu 50, B-nya adalah 10. Jadi ini sama dengan 2 cos A tambah B bagi 2. Berarti 50 tambah 10 bagi 2. Dikali sin A kurang B bagi 2. Jadi 50 kurang 10 bagi 2. Dibagi untuk cos A dikurangi cos B atau cos 50 dikurangi cos 10. Itu sama dengan 50 tambah 10 bagi 2. Min 2 sin 50 tambah 10 bagi 2. Dikali sin 50 kurangi 10 bagi 2. Nah, sama dengan 50 tambah 10 itu kan 60 bagi 2 jadi 30. 50 kurangi 10, 40 bagi 2 jadi 20 ya. Nah, ini sama. Berarti kita bisa coret nih 2-nya. Nah, ini 2 kita coret 2. Nah, lalu sin 20-nya kita bisa coret juga. Oke. Nah, jadi tinggal cos 30 dibagi negatif sin 30 atau setengah akar 3 dibagi negatif setengah. Nah, setengah akar 3 bagi negatif setengah berarti tinggal negatif akar 3. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, diketahui sin X sama dengan 4/5 dan cos Y itu sama dengan 5/13. X adalah sudut tumpul dan Y adalah sudut lancip. Nilai cos X dikurangi Y itu apa? Nah, ini materi selisih dua sudut kosinus. Nah, jadi kita ketahui sin X itu sama dengan 4/5 dan cos Y sama dengan 5/13. Oke? Nah, jadi kita coba gambarkan dulu misalkan sebuah segitiga ya. Nah, segitiga A, B, C, siku-sikunya di B. Nah, kita cari dulu untuk sin X sama dengan 4/5. Jadi X-nya itu misalkan saya letakkan di sini. Nah, sin X sama dengan 4/5. Sin X itu berarti sin demi, depan per miring. Depannya berarti AB. Nah, itu adalah 4, miringnya adalah 5. Gitu. Nah, kita belum tahu BC. Nah, BC kita bisa mencarinya dengan menggunakan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Nah, jadi BC itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Jadi akar dari 25 dikurangi 16 jadi akar 9 atau 3 gitu. Nah, jadi BC dapat ya. Nah, sekarang karena X itu sudut tumpul itu berarti 90 sampai 180. Ya, berarti di kuadran kedua. Sehingga cos X-nya itu adalah negatif 3/5. Nah, karena cos itu bernilai negatif di kuadran kedua. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita cari untuk cos Y sama dengan 5/13. Kita gambarkan sebuah segitiga seperti ini. Misalkan K, L, M. Seperti ini. Siku-sikunya di L. Ya. Cos Y sama dengan 5/13. Ya. Jadi samping per miring. Jadi 5, ini 13. Kita cari KL-nya berarti sama dengan akar dari KM kuadrat dikurangi LM kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. Jadi akar dari 144 atau sama dengan 12. Oke, jadi KL-nya 12 ya. Karena Y itu sudut lancip, nah sudut lancip ini berarti di antara 0 sampai 90. Jadi berada di kuadran ke-1. Semuanya positif. Sehingga kalau kita mau tentukan sin Y, ya udah berarti tetap positif. Jadi 12/13. Jadi depan per miring ya. Oke, sekarang kita tentukan nilai dari cos X dikurangi cos Y. Cos X dikurangi Y. Jadi cos X dikurangi Y itu sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Nah, cos X-nya adalah min 3/5. Cos Y-nya adalah 5/13. Ditambah sin X-nya adalah 4/5. Dan sin Y-nya adalah 12/13.
13. Oke, seperti ini. Jadi kita kalikan, nah 3 kali 5, 5 kali 13 jadi min 15 per 65. Nah, ini 4 dikali 12 jadi 48 per 65. Jadi min 15 ditambah 48 jadi 33. Jadi 33 per 65. Jadi jawabannya adalah D, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 19. Nah, masih tentang jumlah dan selisih dua sudut ya, fungsi trigonometri. Jadi sekarang ini diketahui sin alfa dikali cos beta itu sama dengan seperempat. Sin alfa tambah beta sama dengan negatif seperempat. Ditanya sin alfa dikurangi beta. Nah, jadi untuk langkah pertama ini kita bisa menggunakan rumus dari sin alfa tambah beta ya. Karena kita mau cari nilai yang belum diketahui apa itu. Nah, kita coba lihat. Oke. Jadi rumus dari sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa tambah beta kita ketahui adalah negatif seperempat. Sin alfa cos beta itu adalah seperempat. Cos alfa sin beta, nah itu belum tahu. Jadi ini sama dengan seperti ini. Jadi cos alfa sin beta itu sama dengan negatif seperempat. Jadi seperempat yang ini kita pindahkan ke ruas kiri akan jadi negatif. Jadi negatif seperempat dikurangi seperempat. Jadi negatif 2 per 4. Nah, sekarang kita mau jawab pertanyaan sin alfa dikurangi beta. Berarti sama rumusnya, cuman perbedaannya kalau ini ditambah, kalau ini dikurang ya. Jadi sin alfa cos beta adalah seperempat, cos alfa sin beta adalah negatif 2 per 4. Jadi dikurang negatif 2 per 4. Jadi sama dengan 1 per 4 ditambah 2 per 4. Jadi 1 per 4 ditambah 2 per 4 itu sama dengan 3 per 4. Gitu. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke. Nomor 20, diketahui suatu segitiga ABC dengan panjang sisi AC-nya 13 cm dan panjang sisi AB-nya 17. Titik D terletak pada sisi AB sehingga garis CD tegak lurus garis AB. Panjang CD 5 cm. Nah, jika alfa itu adalah sudut CAB dan beta adalah sudut ABC, maka tentukan nilai cos alfa kurangi beta ditambah tan alfa tambah beta. Oke, jadi ini materi tentang jumlah dan selisih dua sudut ya. Nah, jadi kita coba dulu gambarkan segitiga yang dimaksud. Misalkan ada segitiga ABC seperti ini ya. Nah, oke. Lalu panjang AC-nya 13, panjang AB itu ada 17. Lalu titik D terletak pada sisi AB sehingga garis CD tegak lurus AB. Oke, jadi ada titik D di sini. Nah, CD seperti ini. Jadi tegak lurus nih CD dengan AB-nya ya. Nah, panjang CD itu 5 cm. Jika alfa sudut CAB, berarti alfanya di sini. CAB, berarti alfanya di sini. Nah, lalu beta itu sudut ABC. Nah, berarti ABC, berarti betanya di sini, ya. Oke, jadi langkah pertama kita harus tentukan dulu panjang dari AD. Panjang AD berarti kita bisa menggunakan Pitagoras, ya. Jadi AD itu sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Jadi akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi akar dari 169 dikurangi 25. Akar dari 144. Jadi 12 ya. Jadi 12 di sini. Oke, karena AD-nya 12, berarti BD itu sama dengan AB dikurangi BD. Ya enggak? Jadi BD itu sama dengan AB dikurangi AD gitu. Nah, nanti kita dapatkan BD-nya ya. Sama dengan 17 dikurangi 12 jadi 5 gitu ya. Nah, kita mau cari panjang BC-nya. Berarti kita bisa gunakan Pitagoras lagi ya. Jadi BC itu sama dengan akar dari BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadi akar 25 tambah 25. Jadi akar 50 atau 5 akar 2 seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih nilai dari cos alfa kurangi beta. Jadi rumusnya itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta gitu ya. Cos alfa berarti kita perhatikan segitiga ADC. Nah, cosami samping per miring berarti 12 per 13. Cos beta berarti perhatikan segitiga BCD. Berarti samping per miring 5 per 5 akar 2 ya, seperti ini. Jadi 5 per 5 akar 2 itu kan kalau kita sederhanakan jadi 1 per akar 2. 1 per akar 2 kalau kita rasionalkan jadi 1/2 akar 2 seperti ini. Nah, sin alfa berarti depan per samping. Nah, depan per miring. Jadi 5 per 13. Sin beta berarti perhatikan segitiga BDC-nya berarti ini 5 per 5 akar 2 sama. Berarti setengah akar
2 gitu. Nah, kita kalikan jadi 12 kali 1 13 kali 2. Jadi 12 per 26 akar 2. Jadi 5 kali 1 5, 3 kali 13 kali 2 itu 26. Jadi 5 per 26 akar 2. Jadi ini bisa ditambah nih. Jadi 12 tambah 5. Jadi 17 per 26 akar 2 gitu. Nah, sekarang kita tentukan tan alfa tambah beta. Jadi tan alfa tambah beta itu rumusnya seperti ini. Tan alfa tambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa tan beta. Nah, tan alfa berarti 5 per 12 gitu ya. Tan beta berarti 5 per 5 jadi 1. Nah, dibagi 1 dikurangi 5 per 12 kali 1. 5 per 12 kali 1, 5 per 12 ya. Nah, ini kita samakan menyebutnya 1. Jadi kita jadikan 12 per 12. Ini 12 per 12. Oke. Jadi 5 ditambah 12 per 12. 12 dikurangi 5 dibagi 12. Jadi 17 per 12 dibagi 7 per 12. Jadi 17 per 12 dikali 12 per 7 atau 17 per 7. Jadi nilai dari cos alfa kurangi beta ditambah tan alfa tambah beta itu sama dengan 17 per 26 akar 2 ditambah 17 per 7. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke soal nomor 21. Nah, ini materi tentang lingkaran. Jadi ketahui lingkaran itu adalah persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6y dikurangi 6 sama dengan 0. Salah satu titik yang berada pada lingkaran. Nah, itu yang mana? Nah, jadi untuk mengetahui letak titik suatu lingkaran, maka kita bisa gunakan cara berikut ya. Nah, jadi misalkan ada titik K, M, N, maka kedudukan K terhadap lingkaran itu kita bisa ketahui dengan cara mensubstitusikan titik K-nya itu ke persamaan lingkarannya. Nah, jadi karena titik K itu M, N, maka kita ganti nih. Jadi X-nya itu M, Y-nya itu N. Jadi M kuadrat ditambah N kuadrat ditambah AM ditambah BN tambah C. Nah, jadi kalau K-nya itu kurang dari 0, maka titik K-nya itu berada di dalam lingkaran. Kalau K sama dengan 0, maka titik K-nya itu berada pada lingkaran. Nah, ini berarti syarat yang kita gunakan untuk menjawab soal ini. Kalau K lebih dari 0, berarti titik K itu berada di luar lingkaran. Oke, jadi kita cek satu-satu ya. Misalkan 1,4 berarti X-nya 1, Y-nya 4 gitu ya. Jadi 1 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 6 kali 4 dikurangi 6. Jadi 1 tambah 16 dikurangi 2 dikurangi 24 dikurangi 6. Ini 17, ini 15, min 9 jadi min 15. Nah, min 15 itu kurang dari 0. Jadi 1,4 itu berada di dalam lingkaran. Oke ya. Lalu 2,3 berarti X-nya 2, Y-nya 3. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 2 dikurangi 6 kali 3 kurangi 6. Jadi 4 tambah 9 dikurangi 4 dikurangi 18 dikurangi 6. Jadi 4 dikurangi 4 jadi 0. 9 dikurangi 18 min 9. Min 9 dikurangi 6 min 15. Ini kurang dari 0. Jadi juga berada di dalam lingkaran. Sekarang cek lagi 5,3. Berarti X-nya 5, Y-nya 3 ya. 5 kuadrat, 3 kuadrat, dikurangi 2 kali 5, dikurangi 6 kali 3, kurangi 6. Ini 25, tambah 9, dikurangi 10, dikurangi 18, kurangi 6. Nah, ini 34, 24, jadi 24, ini 6, 6 kurang 6, nah jadi 0. Nah, jadi 5,3 itu berada pada lingkaran. Nah, ini jawabannya berarti. Nah, kita cek dulu yang lain ya, 6,2 sama 5,4. Nah, 6,2 berarti X-nya 6, Y-nya 2. 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4, dikurangi 12, dikurangi 12, dikurangi 6. Jadi 40, ini kurangi 24, jadi 16 ya. 16 dikurangi 6, jadi 10. Nah, 10 itu lebih dari 0. Jadi 6,2 berada di luar lingkaran. Nah, terakhir 5,4, berarti X-nya 5, Y-nya 4. 5 kuadrat tambah 4 kuadrat dikurangi 2 kali 5, kurangi 6 kali 4, kurangi 6. Jadi 25 tambah 16 dikurangi 10, kurangi 24, kurangi 6. Jadi sama dengan 1 ya berarti. Ya, oke. Jadi 1 itu lebih dari 0. Jadi 5,4 itu berada di luar lingkaran. Nah, jadi jawabannya tadi adalah C ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 22. Nah, persamaan lingkaran yang mempunyai pusat 3,6 dan menyinggung sumbu X. Nah, oke. Jadi untuk menjawab soal ini, misalkan saya gambarkan dulu ya. Jadi misalkan kayak gini. Misalnya ada titik sumbu koordinat, koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Lalu ada titik pusat lingkaran 3,6. Nah, berarti X-nya 3, Y-nya 6. Nah, ini pusat lingkarannya 3,6. Kita buat suatu lingkaran
yang menyinggung sumbu X dan titik pusatnya adalah 3,6. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Jadi kalau jarak antara titik pusat ke lingkaran itu adalah jari-jari. Nah, berapa jari-jarinya? Nah, jari-jarinya adalah 6. Nah, jadi jari-jarinya adalah 6. Jadi kita bisa menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 3,6 dan berjari-jari 6 gitu. Jadi kita bisa gunakan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Jadi ini kita jabarkan, kita dapatkan X kuadrat dikurangi 6X tambah 9. Lalu Y kurang 6 kuadrat itu sama dengan Y kuadrat min 12Y tambah 36. Sama dengan 6 kuadrat 36. Oke, kita kumpulkan variabel yang berpangkat 2 dan variabel yang berpangkat 1, lalu yang tidak mempunyai variabel. Oke, jadi seperti ini. Ya. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 12Y, lalu tambah 9 tambah 36. 36 yang ini nih di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi sama dengan 0 ya. Jadi 36 kurang 36 habis 0. Berarti tinggal 9 ini. Berarti tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X min 12Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurangi 2Y dikurangi 20 sama dengan 0 di titik 2,4. Oke, jadi langkah pertamanya kita harus periksa dulu nih. Titik 2,4 ini berada di mana? Apakah di dalam lingkaran, apakah pada lingkaran, ataukah di luar lingkaran? Nah, jadi caranya sama seperti soal sebelumnya. Jadi 2,4 kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Jadi X-nya itu 2, Y-nya 4 gitu ya. Jadi kita masukkan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 4 dikali 2 dikurangi 2 kali 4 dikurang 20. Jadi 4 tambah 16 tambah 8 dikurangi 8 dikurangi 20. Nah, 4 tambah 16 20 ya. 20 kurang 20 habis 0. 8 kurang 8 habis juga 0. Jadi ini 0. Nah, jadi 2,4 itu berada pada lingkaran. Nah, karena 2,4 itu berada pada lingkaran, maka kita bisa gunakan rumus persamaan garis singgung yang diketahui suatu titik ya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. X1X ditambah Y1Y ditambah setengah dikali 4. 4 ini dari sini nih, 4X. Jadi setengah kali 4 gitu ya. Nah, nanti setengah kali 2. Nih, setengah kali 2 dikurangi 20. Y tambah Y1 seperti ini. Oke. Jadi X1 Y1-nya itu adalah titik singgungnya 2,4. Jadi 2X tambah 4Y setengah kali 4 adalah 2. X tambah 2 dikurangi setengah kali 2 adalah 1. Berarti tinggal Y tambah 4 gitu ya. Dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan berarti ini 2X tambah 4 dikurangi Y dikurangi 4 dikurangi 20 sama dengan 0. Berarti 2X tambah 2X jadi 4X. 4Y dikurangi Y jadi 3Y. 4 dikurangi 4 habis 0. Berarti tinggal negatif 20. Nah, seperti ini. Nah, jadi persamaan lingkarannya, persamaan garis singgung lingkarannya adalah yang C. Seperti itu. Oke. Nah, kita ke soal nomor 24. Nah, suatu epicentrum atau titik pusat dari suatu gempa terletak pada koordinat peta 2,5 dan gempa tersebut memiliki radius 40 km. Ya, jika seseorang berada di lokasi pada posisi titik koordinat 32,30, maka jarak orang tersebut terhadap pusat gempa itu berapa? Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya kita tinggal mencari aja jarak antara orang tersebut dengan lokasi atau titik pusat gempa. Ya, jadi kita mencari jarak antara dua titik yaitu 2,5 dan 32,30. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk mencari jarak antara dua titik itu kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik yaitu D sama dengan akar dari XO dikurang XP kuadrat ditambah YO dikurang YP kuadrat, di mana XO, YO itu adalah titik koordinat orang tersebut ya, dan XP, YP itu adalah titik pusat gempanya. Nah, jadi nanti 32 dikurangi 2 lalu 30 kurangi 5 seperti itu ya. Jadi sama dengan 30 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Jadi 900 tambah 625. Jadi akar dari 1525. 1525 ini berarti 25 kali 61 ya. Nah, berarti 5 akar 61. Jadi jawabannya adalah B. Jadi jarak antara orang tersebut ke pusat gempanya adalah 5 akar 61 km. Nah, seperti itu. Nah, gimana?
Nah, itu pembahasan kita untuk soal USP bagian ketiga. Nanti kita lanjutkan lagi ke bagian selanjutnya. Nah, hari ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.